Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau beribadah bersyukur pada Tuhan hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan Tuhan berikan pagi buat kita pagi hari ini. Kalau orang yang bersyukur masih dikasih kesempatan untuk kita berdatang ke tempat ini untuk memuji menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu, menaikkan penyembahan dan pujian kami Bapa yang berkenan dengan nama Tuhan. Mari Bapa urang setiap hati kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini bebas pribadi dan biarlah Tuhan berkata di atas pujian penyembahan kami hanya satu tujuan kami yaitu memuji memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kebutuhan yang kami telah ibadahkan pagi hari ini agar kami tahu boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu Bapa dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan dalam hadirat-Mu kami beroleh kemenangan, dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh sukacita yang daripada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus apapun musuh dalam hidup kami Tuhan, Engkau ada Bapa yang berserta dengan kami, karena Engkau Tuhan yang menjadi sahabat kami yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai kami ibadahkan pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadahkan pagi hari kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar hanya nama Yesus saja yang ada di tempat ini, yang berkuasa, yang bertahta di atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menebus kami dengan kuasa darah Yesus. Biar ibadah kami Tuhan berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Biar kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan berdiri. Haleluya. Karena ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Sekalipun dalam susah, dalam duka, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghibur hati kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak saya Indonesia yang Engkau Tuhan menghibur kami. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan hidup kami sendiri. Kau juga mengatakan Bapak satu gambar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Bapa, memandang kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa pribadi. Dan biarkan Tuhan boleh bersorak-sorai Tuhan lebih lagi Tuhan memuji menyembah nama tempat ini. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu sungguh besar dan nyata dalam kehidupan kami. Oleh Tuhan kami tidak perlu ragu Tuhan mengikut Engkau Bapa. Di sisa umur kami Tuhan yang singkat ini Bapa, biarkan tersedia memuji menyembah-Mu Tuhan. Itulah persembahan kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan segenap hati kami dan segenap jiwa kami akan berdoa kami. Tuhan memuji menyembah nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bagi yang siap bersorak-sorai buat Tuhan kita, mari sama katakan amin. Haleluya. 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 Masih ada sukacita saudara. Puji Tuhan, mari saya bagi berdiri. Haleluya. Haleluya.
Akhirnya jadilah hari Sabtu kemarin pagi-pagi sekitar jam 5 bersama dengan Hilda Berenya mereka berangkat ke bandara dan dengan adik-adiknya semuanya mereka sudah sampai sekarang sudah ada di sana di Pontianak. Puji Tuhan, kalau hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita bersyukur Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Mari siapkan hati kita, pikiran kita mau terima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita langsung saja kita akan buka di dalam kitab Yeremia. Haleluya. Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Yeremia pasal pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, tidak bergantian tetapi bersama-sama. Dari ayat 4 sampai yang ke-8 kita aktif semuanya. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita ayat 4 ini kita mau ganti kata ayat 5. Aku itu adalah Tuhan, engkau, saya, boleh sebut namanya. Ibumu berarti saya, aku Tuhan, engkau saya. Amin. Kita ganti dan kita baca dengan iman. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebelum Tuhan membentuk saya dalam rahim ibu saya, Tuhan telah mengenal saya. Dan sebelum saya keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan saya. Tuhan telah menetapkan saya menjadi nabi bagi bangsa
Tuhan? Jangan ragu, angkat tangan. Ayo, kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan karena yang memberitakan firman Tuhan, tetapi dia yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia adalah di dalam firman Tuhan dicatat bahwa dia keturunan Lewi, keturunan imam, keturunan anak pendeta, ya, yang terhilang. Tetapi Tuhan panggil dia, ya, Tuhan panggil dari masa kecilnya, di mana kalau Tuhan sudah memanggil, ya, kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang, itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun kita akan melarikan diri, gak akan pernah hilang dari diri kita. Nah, untuk mengerti hal ini, sebenarnya apa kata panggilan? Saya lihat di kamus, saya buka juga di Google. Secara cepat, sekarang gampang ada Google. Apa itu arti kata panggilan? Panggilan itu suatu ajakan. Ayo, satu undangan, mari untuk melakukan sesuatu hal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 4 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum Tuhan membentuk saya dalam rahim ibu saya, Tuhan telah mengenal saya, dan sebelum saya keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan saya. Tuhan telah menetapkan saya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengertikah kita panggilan Tuhan dalam hidup ini? Saudara, waktu kita menjadi anak Tuhan, ya, mungkin kita kelemahannya, kita sudah jadi anak Tuhan dari sejak kandungan, ngikut orang tua. Tapi kita nggak mengenal Tuhan yang kita sembah, ya. Untuk mengerti panggilan Tuhan, saudara harus begini. Kekristenan itu bukan kekristenan yang hanya hari Minggu saudara berdandan cantik, saudara berdandan ganteng dengan baju yang bersih, baju yang rapi, saudara datang ke gereja, saudara bawa persembahan, saudara mengembalikan persembahan, saudara datang memuji Tuhan, saudara datang mendengarkan firman Tuhan, pulang begitu saja. Enggak begitu saudara, ya. Untuk bagaimana kita mengerti panggilan Tuhan, saudara benar-benar harus menjadi Kristen yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Bukan hanya Kristen-Kristenan. Yang penting saya datang berdoa di gereja, yang penting saya ikut persekutuan, yang penting saya ikut dalam ibadah doa. Hanya begitu saja. Kekristenan yang tidak punya misi. Sementara kalau kita baca di sini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan kita di muka bumi? Kalaupun ada seorang anak yang cacat, mungkin kita bisa lihat, ya, sekarang gampang lihat YouTube, ya, media-media sosial, ada anak yang tidak punya tangan yang sempurna, ada anak yang tidak punya mata yang sempurna, ada anak yang mungkin kepalanya besar, ada yang mungkin mulutnya atau matanya juri dan sebagainya, yang tak punya kaki. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Kita tahu bersama bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Amin. Tetapi kenapa Tuhan izinkan yang begitu terjadi di muka bumi? Kita pahami di ayat 4 ini. Sebelum kita ada dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, rupanya Tuhan sudah kenal kita. Amin. Tuhan sudah kenal kita. Tuhan tahu ini, nanti di keluarga ini dia akan menjadi anak, dia akan menjadi begini loh. Nah, tapi bagaimana kita mau mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau saudara mau mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengenal apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini, saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat
dengan Tuhan itu bukan yang seperti tadi saya katakan, hanya datang ke gereja, dengar, baca Alkitab, hanya sekedar itu. Tidak, saudara. Tapi saudara semakin taat kepada Tuhan, saudara akan semakin belajar bahwa ketika kita disakiti, kita tidak membalas. Itulah yang namanya taat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mungkin dicaci, difitnah, kita nggak membalas dengan pemikiran, nanti ada kesempatan saya balas. Nggak begitu lagi. Kita ingat firman, kita taat kepada firman. Amin. Ketika mungkin dalam situasi yang dimana orang harus berbohong, tidak jujur, tapi saudara ingat firman dan saudara tidak mau ikut dalam kumpulan orang yang tidak jujur, saudara sementara taat kepada Tuhan. Amin. Mendekat bukan sekedar dekat dengan seperti dengan istri, hanya dekat, rangkul dia, peluk dia, tidak begitu. Seorang anak dengan bapak mamanya merangkul, memeluk, tidak begitu. Tapi mengenal apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Amin. Amin. Nah, jadi kekristenan itu jangan hanya sekedar Kristen biasa, Kristen kerdil yang nggak bertumbuh, Kristen rata-rata, ya sering dikatakan Kristen rata-rata. Hanya yang penting saya Kristen, yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya berdoa kok, saya bersaat teduh kok di rumah, tapi nggak melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau pakai hidup kita. Itulah panggilan. Ayo lakukan sesuatu. Tuhan merencanakan kita di bumi ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jadilah penyembah. Nah, seringkali dikatakan jadilah penyembah. Tadi di sekolah minggu, sebenarnya menyembah Tuhan itu yang bagaimana? Kami datang ke gereja, tante, baca Alkitab, berdoa. Itu bukan yang sebenarnya. Menyembah Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Amin. Bukan waktu kita datang di gereja selesai, sudah absen selesai. Itu menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bukan itu. Itu awalnya saja. Tapi ada langkah berikutnya, di mana melakukan firman Tuhan. Ketika saudara mau datang ke gereja, saudara melihat saudara seiman saudara berjalan kaki, gak punya kendaraan, harus ke gereja. Sementara saudara di belakang kosong nih motornya. Apa harus dilakukan? Halo? Pada waktu saudara mau ke gereja melayani Tuhan, kalau saudara terus menyerempet orang karena mau cepat-cepat ngebut, terus kalau saudara tinggalkan, tidak ada kata minta maaf atau tindakan apapun, terus saudara datang ke gereja melayani Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai penyembah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu bukan sekedar kita, Tuhan ini saya, Tuhan saya udah baca Alkitab, Tuhan saya tidak berbohong, Tuhan, ya seperti anak muda yang kaya raya dalam firman Tuhan katakan, Tuhan saya sudah taat kepada orang tua, saya udah melakukan, membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, saya hadir di gereja, saya tidak berdusta, saya tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak menjadi orang yang suka menggosip orang. Enggak. Tapi apa kata Tuhan? Enggak sampai di situ kan saudara? Amin. Saudara sudah sering dengar ya, Bapak Gembala sudah sering kupas ayat ini. Tuhan bilang apa? Jualah segala yang ada padamu dan ikutlah aku. Maksudnya Tuhan apa saudara? Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Mulai kita mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar menjadi Kristen biasa-biasa. Kristen hanya pas apalagi Natal baru datang aktif. Baru aktif nanti, saya mau ikut dalam pelayanan nih karena mau Natal. Saya mau ikut aktif dalam pelayanan nih karena Nio lagi ada mau KKR. Tidak begitu saudara. Kekristenan sesungguhnya adalah kekristenan yang berdampak. Amin. Amin. Kekristenan yang
jadi berkat di luar sana. Kita udah terima berkat dari Tuhan. Kita udah terima firman yang Tuhan sudah sampaikan. Lakukan, jadi berkat di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah cukup selesai sekolah, tamat SD, SMP, dapat nilai yang bagus, cum laude ya, kuliah selesai, dapat pekerjaan yang bagus, dapat pasangan, menikah, kemudian punya anak? Apakah sampai di situ, saudara? Apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tidak, saudara. Semua kita sudah Tuhan atur. Semua kita di sini sudah Tuhan rencanakan. Ayat 4 dikatakan apa tadi, saudara? Bahwa sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal kita. Sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan sudah menguduskan kita, menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Amin. Amin. Ibu-ibu juga hidup. Dia Tuhan tugaskan kita, wanitanya adalah penolong. Jadi berkat mulai dari hal yang mana? Bukan yang besar, dari yang kecil. Di rumah tangga, ngurus anaknya baik-baik. Walaupun dikasih suami, uangnya mungkin 10.000 untuk hari itu, dia atur keuangan sebaik mungkin. Banyak ya ibu-ibu yang cuma uang 10.000 satu hari itu udah terlalu, masih banyak yang bisa mengatur makan anak-anaknya dan suami dalam satu hari. Ada itu. Kok bisa? Bisa. Kalau dia mengerti panggilan Tuhan. Amin. Karena panggilan Tuhan menyertai kita dengan kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berikan kita kecerdasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita belajar mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita mulai akan mengerti, oh ini yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Oh ini, saya mungkin Tuhan izinkan keluar dari tempat ini, bahwa Tuhan mau pakai saya menjadi berkat bagi tetangga saya. Mungkin tetangga kita gak ada tempat pengaduan, dia datang kepada kita. Kita gak cuekin dia, kita terima apa yang menjadi keluh kesahnya. Kita isi dia dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, panggilan itu bukan seperti harus jadi pendeta, ya. Tidak. Kesaksian hidup saya tidak pernah berpikir saya harus jadi hamba Tuhan. Saya anak pertama di keluarga hamba Tuhan. Saya lihat saksi mata penderitaan orang tua saya. Gak mudah jadi hamba Tuhan, gak mudah jadi gembala sidang. Tidak pernah cita-cita saya jadi hamba Tuhan. Saya meneruskan orang tua saya. Tidak pernah. Saya hanya punya hati saya waktu itu, saya suka dengan anak-anak. Saya suka melayani anak-anak sekolah minggu dengan apa yang ada sama saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dan ingat, ketika kita mengenal Tuhan, bukan berarti semuanya mudah jalan yang kita lalui. Akan banyak proses dalam hidup ini. Amin. Akan ada banyak proses. Waktu kita mengenal Tuhan, kita udah dekat dengan Sang Pencipta, bukan berarti semua sudah jalur mulus. Tidak. Tuhan proses supaya panggilan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, proses apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau waktu kita sekolah, mungkin anak-anak mahakarya, anak-anak sementara kuliah, yang pikirin orang tua cukup. Bagaimana mengatur keuangan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya alami bagaimana waktu saya bilang Tuhan, saya
saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Sekalipun waktu itu Tuhan udah proses saya dengan banyak hal, dengan sakit penyakit Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan dengan banyak yang terjadi menimpa hidup saya. Tapi saya masih bilang, Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak mau. Tapi proses Tuhan membuat saya akhirnya pada suatu ketika, ya, saya menyerah sama Tuhan. Oke Tuhan, dalam suatu proses yang mungkin sudah sering saya sampaikan di sini kepada jemaat, pernah saya saksikan, saya menyerah sama Tuhan. Dan ketika saya menyerah, oke Tuhan, saya ikuti apa mau-Mu. Saya melihat ada damai sejahtera, seperti hujan-hujan damai sejahtera. Dan saya merasa, wah, ini bagian saya, ini yang saya lakukan. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau panggil saya, jangan biasa-biasa Tuhan. Saya mau Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Proses bukan berarti di situ udah selesai, tidak. Tuhan izinkan tantangan. Orang tua saya bilang begini, kamu cari sponsor sendiri. Waktu saya mau ambil keputusan sekolah Alkitab, orang tua saya gak mendukung saya secara materi. Walaupun sekolah Alkitab kan bayar uang sekolah, saudara, bayar uang asrama. Saya sekolah Alkitab di Jawa Timur, di Dinoyo Malang, ya. Di Batu Malang, ya, di Beji, desa Beji, bukan Beijing, salah, desa Beji di Malang sana. Proses bagaimana saya cukup, ya, namanya di sekolah Alkitab. Kalau sponsor belum kirim, ya pokoknya waktu itu papi saya bilang, kamu cari sponsor sendiri. Kaget saya, karena saya udah gak kerja lagi waktu itu, karena saya sempat kerja. Karena saya gak kerja, saya gak punya pegangan uang. Walaupun saya anak pendeta, papi saya bilang, walaupun sekolah kita bilang gak perlu TC, harus TC anak pendeta. Saya harus TC, saudara. TC itu training dulu, gak mudah, saudara. Jadi hamba Tuhan, karena saya lihat orang tua siap menderita. Jadi hamba Tuhan siap tidak menerima uang, tidak menerima gaji, siap disalahkan supaya orang lain jadi benar. Nah, bukan hal yang gampang. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya? Saya melihat penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan saya gak makan. Saya merantau jauh dari orang tua. Tuhan gak pernah biarkan saya gak punya apa-apa. Di saat saya perlu ada. Amin. Di saat kita perlu ada. Kenapa begitu? Karena Tuhan kita hidup. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan itu nyata sebenarnya dalam hidup kita. Tinggal kita mau peka enggak? Apa yang Tuhan taruh di hatimu? Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Jangan hanya menjadi Kristen yang penting saya udah beribadah, yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya mengembalikan perpuluhan, yang penting saya udah kerja nih, dapat pekerjaan menjadi seorang guru. Hanya sekedar sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi jadilah orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan. Ketika kita menjadi seorang guru, jadilah guru tanpa tanda jasa. Amin. Amin. Kita lihat banyak guru-guru di pedalaman. Saya jujur salut, karena saya orang dari dalam pedalaman juga, dari pelosok. Ya, orang tua saya melayani kita daerah suku-suku laut, ya, suku-suku primitif. Dari yang nggak tahu berpakaian, mereka bisa tahu berpakaian. Dari yang nggak tahu masak, mereka bisa masak. Dari yang nggak tahu nyanyi, ya, apalagi suruh mimpin pujian, sekarang mereka udah bisa mimpin pujian, loh saudara. Halo, kita yang orang yang di sini yang sudah lama mengiring Tuhan, jangan sampai ketinggalan. Amin. Apa panggilanmu? Jangan sekedar saya sudah tamat nih, saya sudah dapat pekerjaan, saya udah jadi ini loh, saya sudah jadi ini. Tetapi jangan sekedar jadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Dalam pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan? Menjadi seorang ibu rumah tangga, apa panggilanmu menjadi seorang ibu rumah tangga? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kenallah
Inilah apa yang Tuhan mau, sehingga kita mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kesaksian banyak orang, ya, pada waktu mereka kuliah sampai ke luar negeri, mereka kerja, mereka dapat pekerjaan bergaji yang luar biasa tinggi, untuk kehidupan mereka lebih dari cukup. Tapi mereka gak mendapatkan kepuasan. Mereka gak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka kepuasan yang membuat mereka sesuatu yang gimana gitu di hatinya, ya. Tapi suatu ketika dia pulang ke Indonesia, banyak kesaksian dia pulang ke Indonesia, dia melihat, wow, ini yang harus saya kerjakan. Jatuh hati dia di situ. Dia tinggalkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, dan di situ dia mendapatkan damai sejahtera. Dia mendapatkan, ini panggilan saya loh. Dia ngerti, ini panggilan saya. Mungkin gaji saya rendah, gaji saya mungkin cukup-cukupan, tapi saya mengerti kehendak Tuhan. Saya lakukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan apa yang dilihat, hidupnya juga tetap berkecukupan. Tuhan tidak biarkan dia kekurangan. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia ini, apa panggilanmu? Jangan hanya sekedar Kristen-Kristenan. Jangan sekedar hanya penting saya tahu firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang gak gampang langsung, oh gimana ya panggilan Tuhan itu. Gak bisa langsung kita prediksi, oh panggilan Tuhan bagaimana. Enggak. Suatu ketika, ini saya mau sedikit untuk saudara supaya mengerti apa itu panggilan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Panggilan Tuhan itu seperti begini saudara. Kalau saya tangan, saudara kaki, saudara mata, saudara mulut, yang satu begini, kita semuanya saling memberkati. Amin. Amin. Kita saling menguatkan. Kita satu kesatuan yang kuat. Dan kepala itu siapa? Tuhan Yesus yang memimpin kita, memberikan kuasa otoritas. Sama seperti jari, ya saya belajar semalam, jari, ada jari telunjuk, jari ibu jempol, telunjuk, kemudian jari manis, kemudian jari tengah ya, jari manis, kemudian telunjuk. Nah, semuanya punya fungsi masing-masing. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menjinjing satu barang hanya dengan satu jari, kuat gak? Kuat gak? Enggak. Tapi kalau saudara pakai 2 jari, mas, lumayan kuat? Lumayan ya. 3, 4, semuanya kita pegang satu barang. Jadi sesuatu kekuatan, sehingga yang berat bisa sama-sama kita pikul. Kita dalam tubuh Kristus juga demikian. Panggilan kita berbeda-beda, tapi dalam satu kesatuan, satu tujuan, menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin anak-anak muda. Amin. Haleluya. Grace tertawa, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengenal ya panggilan Tuhan, yang tadi saya mau sampaikan, contohkan begini. Suatu ketika saya belanja nih ke Indomaret. Saya belanja biasa bulanan untuk susu anak saya. Dan suatu ketika waktu saya belanja ini ya, waktu saya udah ambil barang nih, tinggal mau bayar di kasir, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak ya. Bapak ini dengan buka baju, wow, badannya hitamnya, wow, hitam, memang mungkin kena terik matahari, luar biasa mengkilat. Nah, dia buka baju, ya, udah berkeringat tuh, datang dia. Ditaruhnya di kasir uang 2.000, saya ingat 2 lembar, dan uang receh-receh 500, mungkin 500, tak 1.000, ada sekitar mungkin 3 atau 4 koin. Kemudian dengan rokoknya sempat terbuka, jadi saya lihat di depan mata saya, karena kan di kasir ada mungkin sekitar tinggal 2 atau 3 batang. Dia datang kepada kasir, dia bilangnya, bisa nggak saya tukarkan ini dengan buku 1 dan 1 pena? Orang kasirnya bingung dengan seperti itu. Ya kita maklum ya, dia bukan anak Tuhan. Ya kita maklum, dia katakan,
Tidak bisa Pak, langsung digelantang. Tidak bisa Pak, begitu. Tapi saudara, apa yang Tuhan kerjakan di situ? Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan taruh di hati kita saat itu sebagai anak Tuhan. Tuhan taruh waktu itu di hati saya apa? Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Waktu itu saya langsung kejar Bapak itu. Bapak itu udah keluar. Ya, saya lihat Bapak itu udah keluar, udah kayak mungkin mengeluh dia. Gimana? Mungkin seperti itulah ya, andai kata gimana lah. Anaknya butuh 1 buku dan 1 pena. Saya keluar. Tuhan taruh di hati saya, lakukan sesuatu. Saya keluar, saya datangi Bapak itu. Tuhan bilang lakukan sesuatu, berarti Tuhan tahu kita mampu. Amin. Saya masih ada dompet, mau belanja loh, ada uang, berarti mampu gitu kan. Saya keluarkan uang saya datangi, Pak, ini Pak, Bapak perlu buku main untuk anak Bapak. Iya Bu. Udah, saya tinggalkan. Terus saya mau bayar, dikasih lagi selanjutnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bilang, Alhamdulillah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melihat lagi seperti ada curahan hujan, damai sejahtera. Wow, merinding saya langsung. Kalau saat itu saya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, saya akan menyesal dan tidak akan diulang lagi. Karena begini Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu membuat kita bersemangat melakukannya. Saya kutip dari kata Ibu Henny Kristianus. Tetapi talenta, kepintaran hanya membuat kita hebat sesaat. Amin. Amin. Talenta, kepintaran, potensi yang ada sama kita itu hanya membuat kita hebat. Tetapi panggilan membuat kita bersemangat. Kita punya tujuan apa yang saya kerjakan. Nah, anak Tuhan harus mengerti hal ini. Jadi kadang-kadang saya bilang sama Bapak Gembala, kami cerita, wah anak ini punya potensi, anak ini pintar, ya, anak ini hebat loh. Dia pintar menghafal, nilainya bagus. Kalau apalagi kalau anak remaja, kan kita ngomong nih, anak ini yang paling cepat dia menghafal, yang ini paling lambat. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan lihat, bukan hebatnya kita. Kalau kita hebat itu karena siapa? Tuhan. Jadi yang Tuhan mau panggilan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar bahwa saya udah sampai di sini, selesai, tidak. Tapi sebenarnya Tuhan sudah taruh visi-visi yang sebenarnya kita suka. Apa yang saya lakukan? Amin. Kalau sudah terbiasa, hati nurani itu berbicara. Tuhan taruh di hati kita. Ini loh. Tuhan taruh kepekaan. Ini loh. Ini loh. Ini dia loh. Ini. Suatu ketika ada seorang ibu, ya, karena dia suka berdoa, ibu ini ya, suka berdoa. Anaknya pergi, ya, pergi camping atau pramuka. Dan rupanya pada saat hari itu, mamanya ini, ibu ini sementara mau masak di dapur. Sekitar jam mungkin jam 10. Rupanya anak ini di camping ini, di tempat mereka berkemah. Anak ini menemukan, ketemu sama kalajengking hitam yang mematikan, berbisa. Dia udah di depan kakinya nih, gak bisa menghindar. Ibu ini tiba-tiba Roh Kudus berbicara, Tuhan taruh di hatinya, berdoa. Ibu ini gak tahu apa Tuhan, berdoa. Ibu ini cepat matikan kompornya, dia berdoa. Tuhan, dia gak tahu apa yang mau berdoa. Tolong Tuhan, dia doakan semuanya, anaknya, suaminya, dia doakan anaknya. Dia berdoa saja. Besoknya anaknya pulang, dia cerita, Mak, kemarin aku ketemu sama ini Mak, tapi kok tiba-tiba sholatnya dia tinggal gitu aja, udah saya mungkin bisa gak terselamat. Tapi kok tiba-tiba dia berubah haluan. Nah Bapak Ibu, apa panggilanmu dalam kehidupan kita? Apa panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari semua? Apakah hanya saudara sekedar saya bekerja saja? Tapi banyak hal yang Tuhan taruh, mungkin engkau Tuhan izinkan di tempat kerjaan yang dimana teman-teman itu yang mungkin tidak mengenakan, ya. Tetapi apa yang Tuhan izinkan engkau di situ untuk jadi berkat, jadi terang. Amin. Amin. Saya belajar saudara, waktu saya
saya lingkungan orang yang suka berkata sia-sia. Lingkungan saya bahkan mentor yang bagian pabriknya, bapak itu ada 2 mandornya, suka ngomong kata-kata yang kotor. Rupanya bapak ini suka dugem salah satunya, tiap malam tuh ekstasi dan sebagainya. Kalau pulang ngomongnya udah, gak enak didengar. Tapi Tuhan izinkan waktu dia ketemu dengan saya, sempat dia ngomong sesuatu yang tidak enak, saya balas dengan kata-kata yang baik. Apa yang terjadi? Dan saya hanya berdoa, saya selalu doakan. Apa yang terjadi? Besoknya, lusanya, kalau dia ketemu sama saya gak pernah dengar dia ngomong kata-kata yang sia-sia. Dia mungkin takut. Gak tahu kenapa bisa demikian. Amin. Tuhan bisa pakai kita. Mungkin ibu-ibu bilang, saya gak sekolah tinggi, Bu. Saya gak bisa membaca. Tapi ingat panggilan mungkin ibu menjadi seorang ibu. Layani anaknya. Ajar dia, nak, mama gak bisa membaca, tapi engkau harus bisa membaca. Amin. Jadilah berkat, berdampak. Itu semua akan Tuhan taruh ya. Tidak ada dari satu kita yang tidak Tuhan berikan misi dan visinya. Karena di sini di Yeremia dikatakan bahwa aku Tuhan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan langsung jadi pengkhotbah di luar negeri, jadi bangsa terkenal. Tidak begitu. Dari hal yang kecil yang kita temui sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu mengenal kehendak Tuhan. Makanya waktu firman Tuhan datang kepada kita, jangan langsung kita anggap itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi itu mengubah hidup kita. Kedagingan kita dihancurkan. Amin. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita gak akan menjadi orang yang kalau kamu buat jahat, saya balas kamu dengan kejahatan. Kamu ngatain saya akan ngatain kamu. Gak begitu lagi. Tapi malah kita akan merubah kutuk itu jadi berkat. Kita mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa panggilan Tuhan? Ya, sekali lagi, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kenal dia. Pada waktu saudara pulang dari rumah ini, saudara harus kembali mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya ada di Bangkinang? Termasuk saya loh, Bapak Ibu. Sampai detik ini, kenapa saya di sini? Waktu saya pulang kemarin, ada yang bilang sama saya, ya, om saya, kenapa kamu jauh? Karena keluarga saya juga rata-rata hamba Tuhan ya, di daerah sana semua. Ya, saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Bahkan kejadian di mana orang tua saya sekarang udah tinggal berdua saja, tidak ada pekerja. Ada pekerja, dia sudah menikah, tapi suatu waktu dia dipanggil, dia tetap akan datang membantu di sana, ya. Nah, banyak hamba Tuhan yang lain bilang kepada orang tua saya, kenapa nggak Novi pulang atau adik saya yang pulang ke sana? Saya bilang sama bapak saya, dan bapak saya juga sudah mengerti, karena kami mengerti apa kehendak Tuhan. Manusia mungkin bisa berpikir, kenapa nggak saya teruskan pelayanan orang tua saya? Kenapa adik saya nggak meneruskan pelayanan orang tua saya? Adik saya Tuhan izinkan melayani di Batam, saya di Bangkinang. Kalau orang tua saya kenapa di sana, saya nggak tahu. Saya hanya cuma bisa via telepon dan video call untuk zaman sekarang. Saya nggak bisa langsung segera nolong loh kalau dia jatuh, orang tua saya nggak bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan demikian? Semua sudah di dalam rencana Tuhan. Panggilan Tuhan. Rupanya saya harus di Bangkinang. Ya, panggilan orang tua saya di sana melayani suku-suku laut, gak mudah. Tetapi kalau Tuhan yang izinkan, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 6, dikatakan Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi, dan
Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku, sama-sama saudara, sebab Tuhan menyertai saya untuk melepaskan saya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berikan kemampuan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lihat orang tua saya sampai sekarang udah 70 tahun. Dia tetap bawa speed kecil ya dengan mami saya. Perjalanan mengarungi bukan berarti nyawa ya, harus menghadapi kalau sudah gelombang di laut itu bukan gampang saudara. Tapi karena mereka melakukan panggilan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Saya berserah sama Tuhan. Saya melihat orang tua saya belajar sampai di masa tua mereka. Kadang-kadang memetik juga, asam urat ya. Bapak saya juga ada asam urat kayak Pak Sigit tahu nggak? Nggak gampang, pernah sampai nggak jalan. Tapi besok turun tangga, saudara, saya lihat menangis ya, bapak saya. Berdoa pagi, nyensut dari kamar tuh, ya, nyensut tahu ya bapak ibu, rangkak kakinya. Tapi mujizat Tuhan pada suatu ketika mau Natalan, dia berusaha dia angkat pensil, kan pakai pensil, dia turunkan. Tuhan berikan dia kekuatan, dia bisa merayakan Natal bersama jemaat di pulau. Setelah itu balik lagi kamu. Luar biasa, aneh ya, kok Tuhan begitu ya. Tapi Tuhan melihat panggilan hati kita sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami begini, saya sudah setia sama Tuhan, tapi Tuhan kok Tuhan izinkan susah untuk punya pekerjaan, susah untuk tetapi pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, ingatlah Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan melepaskannya. Dan kita bersyukur begini, saya masih bisa makan, saya masih bisa bergerak, puji Tuhan. Saya masih Tuhan kasih kesehatan, puji Tuhan. Amin. Jangan kita bandingkan sama orang lain, oh dia punya banyak begini, kenapa dia kan nolong saya? Jangan. Tetap berpikir yang positif saja. Yang pasti, anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, itu Tuhan taruh di hati saudara. Saudara akan peka, ini yang perlu dibantu, ini yang perlu kita dorong maju dalam Tuhan, ini yang perlu saya perhatikan. Itu pasti. Panggilan Tuhan itu bukan karena harus jadi pendeta, berkhotbah, ya. Kadang-kadang jujur saya, di depan ini bukan sesuatu yang gampang. Keringat dingin lagi saya nih loh. Gak ada Bapak Gembala, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Tapi saya ingat perjalanan Tuhan taruh di hati saya, ya panggilan Tuhan. Bagikan itu kepada jemaat Tuhan. Jangan jadi Kristen yang rata-rata, Kristen kerdil, Kristen kanak-kanak. Tapi Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, gak cengeng. Ya, selalu Bapak Gembala sampaikan, jangan Kristen jadi Kristen yang cengeng, yang gampang, sedikit susah langsung menyerah. Jangan mau jadi Kristen yang mudah berputus asa. Amin. Amin. Anak-anak muda juga, jangan karena dikirim cuma sedikit, mama langsung kita, gak cukup, begini begitu dan sebagainya. Jangan, masih bisa berusaha. Amin. 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 Bisa. Kalau bersama dengan Tuhan pasti bisa. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan tahu di hati kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kalau nanti saya tamat, apa yang harus lakukan? Saya udah ajar kepada anak-anak saya. Apa cita anak-anak saya? Saya bilang, mama gak muluk-muluk, ya. Saya memang belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Saya bilang sama anak-anak saya, karena dari orang tua saya sudah mendidik saya, mama gak penting kamu dapat nilai berapa, gak jadi persoalan. Ya, Bapak Gembala juga menekan, gak jadi persoalan. Tapi bagaimana kamu bisa melewati persoalan itu? Amin. Dengan hati yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Ya, tidak menyalahkan orang lain, karena dia mah. Kalau saudara pintar, sebenarnya apa panggilan Tuhan dalam kepintaran itu? Bisa mengajar orang lain. Amin. Amin.
percayakan saudara bisa memiliki itu. Kalau saudara mengerti panggilan Tuhan, dengan jabatan itu saudara bisa membantu yang lainnya. Amin. 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 Dan yang bagi kita yang mungkin saya nggak tahu membaca, saya nggak punya kelebihan, tapi bingung, saya mau bantu ini di gereja. Biarlah Bu, saya yang masak, ya kan begitu ya. Biarlah Bu, saya nggak bisa yang lain-lain, tapi inilah yang bisa saya buat. Itulah panggilan Tuhan. Amin. Mungkin saudara lihat datang ke gereja, wah masih ada yang berantakan, saya sapu lah. Itu sebenarnya sudah Tuhan tahu di hati kita, udah saya kerjakan. Amin. Karena kita lakukan ini sementara apa? Berlomba-lomba. Seperti Rasul Paulus, kita akan buka. Mari saudara, kita akan buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 14. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua berlomba. Jangan berpikir saudara bahwa sudah pendeta, udah pasti tempat posisi yang terbaik di surga. Tidak begitu juga saudara. Ya, yang pasti kita semua berlomba-lomba. Kerjakan panggilan Tuhan. Kerjakan tugas kita di bumi ini. Saya ada di bumi ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saya ada di bumi ini untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk menggenapi kerajaan surga, ya, untuk dimana datanglah kerajaan surga di bumi ini. Gak mungkin kerajaan surga bisa datang di bumi ini kalau kita tidak mau menerima Tuhan Yesus. Bagaimana itu akan terjadi? Tuhan mau pakai kita. Tapi ingat saudara, ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, kita nolak, Tuhan tidak marah. Dan Tuhan tidak ya udah gak apa-apa. Tapi Tuhan kasih lagi sama yang lain. Artinya apa? Kesempatan itu hilang dari diri kita. Amin. Makanya waktu kita dipercayakan sesuatu, ketika kita tahu nih apa yang harus saya lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, seperti Yunus, disuruh Tuhan lakukan, disuruh Tuhan, dia pergi, dia lari. Panggilan itu tidak akan pernah lari. Panggilan itu akan tetap ada ketika kita mau melakukannya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, hilang kesempatan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara melakukannya, saudara dapat hadiah dari Tuhan. Amin. Mungkin dari manusia, ngapain dia tegur saya pula, bilang saya begini supaya saya rajin beribadah. Udah, gak usah dianggap. Udah, yang penting kita kerjakan. Ayo ke gereja. Puji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Memang kita capek. Kita bekerja di dunia ini untuk dapatkan makanan. Kita harus bekerja di dunia ini untuk bisa membiayai anak-anak kita sekolah. Tapi ingat, itu bukan segalanya. Kembali kepada tujuan panggilan kita. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Memang badan ini capek, tapi ini akan kembali ke tanah. Tapi yang kembali ke surga yang dimana roh kita menggenapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu ada di hati kita, bukan di badan kita. Amin. Di hati kita. Tuhan taruh di hati, kerjakan. Mungkin Tuhan bilang, Ibu, udah waktunya kamu ikut melayani loh. Ya, ikut melayani Tuhan. Nah, satu saat ini saya ingat, Bapak Ibu, saya jadi teringat. Saya diceritakan oleh teman saya, rekan pengerja di tempat orang tua saya. Dia bilang begini, Kak, dia bilangnya, di tempat saya, di gereja saya, kami bersuka. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu itu terlayani dengan baik. Kenapa?
Karena ada seorang ibu-ibu Kak, rupanya gini kesaksiannya. Ibu ini datang ke gereja. Pada waktu dia melihat anak-anak sekolah minggu, Tuhan taruh di hatinya melayani pujian. Dia gak pernah ikut terlibat dalam pelayanan, tapi Tuhan kasih hikmat kepada dia karena dia mau meresponi panggilan Tuhan. Setiap minggu anak-anak sekolah minggu kalau pulang, ya, di depan gereja udah disiapkannya entah nasi goreng, ya, entah apalah makanan-makanan kecil udah disiapkan. Tinggal dibagi guru sekolah minggu dari ibu ini. Halo Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Panggilan Tuhan itu nyata. Jadi jangan sekedar kita hanya di bumi ini, saya hidup, saya sekolah, saya dapat pekerjaan, saya punya pasangan, selesai sampai di situ, saya bergereja, melakukan rutinitas ibadah dan sebagainya, selesai sampai di situ. Tidak. Tapi Tuhan mau pakai kita menggenapi rencana Tuhan, berdampak. Kekristenan ini jadi berkat. Kalau Tuhan berikan sesuatu sama kita, artinya apa? Supaya sesuatu yang dari diri kita ini jadi berkat buat orang lain, bukan kita nikmati sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu diaplikasikan juga dalam kehidupan rumah tangga. Seorang bapak berjerih lelah bekerja, pulang ke rumah, anak-anaknya, Pak, belikan aku ini, Pak, yuk jalan-jalan. Pada udah capek kan. Saya lihat suami saya, memang dia punya jiwa sayang banget sama anak-anaknya. Pada udah pulang, kadang kita pulang gereja, Pak, Pak, beli ini Pak, ayo dibawanya. Kalau masih cuma uang yang masih minimal kan nggak sampai ratusan ribu, yang cuma 2.000, 3.000 kan masih bisa. Nah, Enos ini lagi suka main layang-layang. Kemarin dia kecapean tuh, mempersiapkan tiketnya apa semua yang sempat cancel, beda jam dan sebagainya, sana sini bolak-balik antigen dan sebagainya. Datang si Enos, Pak, Enos mau main layang-layang, dibawa lagi pergi ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang capek badan ini. Tapi kalau kita mengerti panggilan Tuhan, kita mau jadi berkat loh. Itu aja intinya. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi berkat buat anak-anak kita. Artinya begini, kadang-kadang banyak anak-anak hubungan orang tua itu tidak baik. Antara bapak sama anak, anak dengan bapak, anak dengan ibu, ibu dengan anak. Kurang komunikasi dan sebagainya. Sebenarnya fungsi kita menjadi seorang bapak itu harus tahu. Fungsi kita menjadi seorang istri itu harus tahu. Fungsi kita menjadi apapun yang Tuhan izinkan menjadi seorang anak, harus mengerti semuanya ada panggilan Tuhan di dalamnya. Tuhan mau kita menjadi anak yang bagaimana? Tuhan mau kita menjadi seorang istri yang bagaimana? Tuhan mau menjadikan kita seorang bapak yang bagaimana? Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita semuanya berlomba-lomba memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi, ya, dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup kita buka di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal pertama ayat 10 sampai ke-11. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita diberikan hak penuh, ya. Dan 10 dikatakan apa? Sungguh-sungguh kerjakan panggilan Tuhan. Kerjakan, ya. Jangan kedagingan terus yang kita isi, ya. Kita penuhi dengan kita bisa kesana sini makan minum hanya untuk di tubuh kita. Tapi kerjakan sesuatu, ya. Bersungguh-sungguhlah dalam panggilan Tuhan. Dan ayat 11 dikatakan bahwa apa? Kalau dengan demikian, maka kita dikaruniakan hak penuh. Untuk apa saudara? Memasuki kerajaan kekal. Saudara ini punya tiket yang spesial mata Tuhan. Amin. Amin. Kerjakan panggilan Tuhan. Kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup. Untuk mengerti panggilan Tuhan itu, semakinlah melakukan firman Tuhan dekat. Dan Tuhan, apa yang saya lakukan?
Karena kan Tuhan tahu, semakin kita belajar peka, semakin Tuhan banyak taruh dalam hati kita apa yang harus kita lakukan. Dan semua yang kita kerjakan, kita akan peroleh hadiah dari Tuhan Yesus. Dan kita memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami di hadapan Tuhan. Kita akan pujian ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya kejadian. Haleluya, haleluya. Yesus
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih kasih-Mu sungguh luar biasa. Buat firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah firman itu boleh kami lakukan di sepanjang hidup kami, sehingga kami Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Kami melakukan apa yang Kau lakukan Tuhan, seperti Yesus terlebih dahulu melayani, sehingga kita umat manusia juga melayani sesamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kau berkati Ibu Gembala kami dan keluarganya. Berikan lebih heran lagi dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tersebar dan diyakini serta dilakukan oleh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwa Engkau penolong kami, dan kami boleh berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, sebelum kita buka persembahan, kita kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat perilaku siang hari ini, buat usia perkembangan kami yang telah kami naikkan di hadapan Bapa, dan untuk semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan yang kudus di hadapan-Mu Bapa, untuk semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Engkau Tuhan, dan kami juga Tuhan bersyukur firman-Mu pada siang hari Bapa, dan kita berdoa Bapa-Mu, dan Tuhan kami Tuhan pegang panggilan-Mu Bapa, kami melakukan Tuhan firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami Tuhan boleh kemenangan, sehingga kami Tuhan masuk dalam kerajaan surga, yaitu tempat yang telah disediakan bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan, kita doakan bagi persembahan kami Bapa. Tuhan dari Tuhan berikan kami hati yang suka memberi, yang rela memberi Bapa dengan sukacita. Kami tahu Kau telah dahulu mengasihi kami Bapa. Sebut Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memberi dengan hati yang rela memberi. Itu berada pakai semua untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.